Cerita dimulai pada sebuah daerah bernama Yakon di Korea Selatan. Malam itu, seorang supir taksi ditemukan tewas dalam mobilnya. Pada saat yang sama, seorang pemuda bernama Cho Yun sedang mengendarai motornya sambil berbicara dengan ibunya melalui telepon. Ketika ia hendak menyalakan rokok, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang muncul di hadapannya. Karena kaget, Cho Yun pun kehilangan kendali dan terjatuh dari motornya tepat di perempatan Yakon di mana insiden pembunuhan sopir taksi baru saja terjadi. Tidak lama kemudian TKP pun dipadati warga. Karena di situ hanya ada Cho Yun, polisi langsung menginterogasinya. Diperlihatkan pula seorang detektif bernama Ichol menuduh Cho Yun sebagai pembunuhnya. Diperkuat dengan ditemukannya pisau di dalam bagasi motor Cho Yun. Walaupun sebenarnya dia tidak melakukan pembunuhan. Selamat datang di channel Kisah Kilat dan ini dia alur cerita film New Trial. Cerita pun berlanjut pada Cho Yun yang telah ditangkap dan diadili hingga dirinya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Padahal dia sama sekali tidak tahu apa-apa dan hanya kebetulan ada di TKP. Bertahun-tahun kemudian dalam sebuah sidang yang berbeda, seorang pengacara bernama Lee tengah mengurus kasus sengketa lahan. Namun dia dinyatakan kalah dan kliennya sendiri mencaci makinya. 제가 다 냈잖아요. 예? 아니 없는 돈 내 탈탈 털어가지고. Walaupun Lee sebenarnya membantu si warga dengan gratis dan cuma-cuma, Lee juga berusaha membela diri dengan menjelaskan bahwa dirinya juga mengalami kerugian karena menggunakan dana pribadi demi biaya persidangan. Di tempat lain, terlihat seorang ibu tunanetra yang ternyata dia adalah ibu dari Cho Yun. Si ibu tengah memprotes di kantor dinas sosial karena kantor tersebut menagihnya 40.000 won sebagai kompensasi untuk keluarga korban yang dituduh dibunuh oleh anaknya. Sementara itu, si pengacara Lee menjadi pengangguran dan meminta temannya yang bernama Mo Chan untuk membantunya. Dan Mo Chan pun bersedia untuk memperkenalkan pada bos kantor hukumnya. Dengan kecerdasannya, Lee berhasil memberikan kesan yang sangat baik kepada CEO Temis dari pertemuan ini. 99% 그 돈 때문이죠. 어쨌든 빙고. 요즘 사람들이 왜 재판을 하는 Yang akhirnya Lee mendapat pekerjaan pertamanya sebagai agen di biro hukum gratis. Di hari pertamanya bekerja, dia ditemani oleh Nyonya Yun. Dan di sana, Nyonya Yun teringat akan satu permohonan bantuan hukum gratis yang sudah lama sekali tidak meresponnya. Mereka pun bergegas dan sampai di sebuah rumah kumuh dengan halaman yang berantakan. 저기 저 집 같은데. Saat itulah Cho Yun muncul dan langsung marah karena dirinya mengira akan diperas oleh mereka. Namun tiba-tiba, Ibu Cho Yun muncul dan melerainya. Mereka pun memberi Cho Yun harapan jika kasusnya harus segera diselesaikan, karena sebenarnya Cho Yun bukanlah pelakunya. Jika kasus tersebut bisa dibuktikan Cho Yun tidak bersalah, maka Cho Yun pun akan terbebas dari denda uang yang sebelumnya. Sekarang kita dibawa kilas balik ke masa 14 tahun silam di mana kesehatan mata Ibu Cho Yun masih membaik, dan Cho Yun juga terlihat sangat muda. Cho Yun muda bekerja sebagai waiters di kafe pada malam kejadian. Dan ternyata dia memang dijebak oleh detektif yang ingin naik jabatan. Sedangkan pelaku utamanya berhasil kabur entah kemana. Dengan malang Cho Yun dijadikan kambing hitam oleh sang detektif. Dan dia dipaksa agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Kembali ke masa kini, Lee mulai tertarik dengan kasus Cho Yun dan berencana mengungkap kasusnya. Namun, Mo Chan terlihat tidak setuju karena kasus tersebut sudah berumur 10 tahun. Namun Lee tidak menyerah, dia pun meminta seluruh direksi Temis untuk mendiskusikan kejanggalan pada kasus tersebut.
Hingga pada akhirnya mereka menentukan untuk sidang ulang kasus Cho Yun. Sampai akhirnya si CEO tertarik dengan ide brilian Lee. CEO pun mengizinkan Lee menyelesaikan kasus tersebut. Keesokan harinya, Lee langsung mengumpulkan data dan mengunjungi seorang jaksa yang menyimpan catatan pengadilan Cho Yun. Dia pun menemukan nama detektif Ichol yang selalu disebut pada setiap kasus dan selalu memaksa si pelaku dengan kekerasan. Selain itu, Lee juga mengetahui bahwa detektif Ichol juga melenyapkan semua bukti sebenarnya, termasuk data rekaman di sebuah taksi. Namun sayangnya data itu telah dihapus oleh Ichol. Untungnya data tersebut bisa dipulihkan. Namun di sana anak buah detektif Ichol mendengar percakapan Lee. Dia pun segera melaporkan temuannya kepada si detektif Ichol, yang ternyata juga sedang menginterogasi seorang pemuda dan memaksanya untuk mengakui pembunuhan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Si pengacara Lee pun mulai mencurigai detektif Ichol dan berusaha mengungkapkan kebenarannya. Namun di sana Cho Yun tak bisa berharap banyak dan hanya pasrah meninggalkan Lee. Namun saat di perjalanan pulang, Cho Yun melepati perempatan Yakon di mana disitulah lokasi pembunuhan sopir taksi yang menjebaknya selama ini. Yang pada akhirnya Cho Yun pun berubah pikiran dan dia pun sepakat untuk mengajukan sidang ulang. Mereka pun berpikir keras tentang tuduhan-tuduhan palsu yang diberikan di pengadilan guna membantah skenario pembunuhan tersebut. Cho Yun pun bercerita bahwa dia diajak ke sebuah tempat di mana di sana dia disiksa dengan kejam dan dipaksa mengikuti skenario pembunuhan yang dibuat oleh detektif Ichol dan juga rekan-rekannya. Di sini Cho Yun tidak dapat menahan air mata kesedihan saat mengenang kejadian traumatis tersebut. Keesokan harinya Lee menemui Mo Chan dan menjelaskan semua ketidakberesan dalam kasus Cho Yun. Namun data yang ditemukan belumlah cukup kuat untuk mengajukan sidang ulang dan mereka harus menemukan pelaku sesungguhnya. Cho Yun yang seperti mendapat harapan berniat untuk bekerja kembali meski dia tahu memiliki catatan buruk di catatan SKCK-nya. Cho Yun pun menemui bosnya dan memohon untuk diberi pekerjaan apa saja yang penting halal. Dan ternyata hasil pekerja itu dikumpulkan dirinya untuk membayar pengacara Lee. Meski sedikit dan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Lee tetap menerima uang tersebut dan berjanji akan membantu menuntaskan kasus Cho Yun. Lee pun kemudian menyuruh Cho Yun untuk flashback ke kejadian 15 tahun lalu dengan tujuan untuk mengingat saksi-saksi yang mendukung kasusnya. Mulailah Cho Yun mengingat saat-saat sebelum kejadian. Ketika itu dia bekerja di sebuah kafe dengan seorang gadis yang bernama So Jung. Pada saat itu So Jung hampir menjadi korban pelecehan oleh bos mereka. Dan Cho Yun segera datang untuk menyelamatkannya. Cho Yun pun mengambil pisau dari tangan So Jung dan menyimpannya di bagasi motor. Lalu dia mengantar So Jung kembali ke kampung halamannya. Dan disinilah alasan kenapa ada pisau di bagasinya Cho Yun. Dia pun kemudian menyadari bahwa So Jung ini bisa menjadi saksi penting yang membuktikan jika dia benar-benar tidak bersalah. Keesokan harinya, pagi itu, jaksa Choi yang sudah tahu akan rencana Lee dari anak buahnya merasa terancam. Dia pun mendatangi kantor Temis dan mengancam agar Lee untuk menghentikan penyelidikannya. CEO Temis pun yang takut akhirnya meminta Lee untuk menghentikan penyelidikan karena khawatir akan konsekuensi buruk ke biro hukum mereka. Namun Lee mengabaikan permintaan tersebut dan malah menganggap jaksa Choi tidak kompeten dalam menangani kasus Cho Yun. Sebelum pergi, jaksa Choi menyelipkan kartu namanya dan mengundang Lee untuk bergabung dengan biro hukum baru yang akan dia dirikan. Lee pun menolak dengan tegas. Dia bilang bahwa tidak akan mengkhianati kliennya, tapi diam-diam Mo Chan tampak tergoda dengan tawaran tersebut. Jaksa Choi lalu menegaskan bahwa sidang ulang tidak mungkin bisa dilakukan karena dia punya salinan surat yang ditulis oleh Cho Yun sendiri tentang pengakuan pembunuhan.
Lee pun merasa kalah. Dia sempat marah kepada Choi-yun karena mengapa Choi-yun sampai mau membuat surat pernyataan padahal bukan dialah pelakunya. Surat itu jelas akan memberatkannya dalam sidang ulang. Saking emosi dan tidak konsentrasi, Lee pun mengalami kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. 푹 쉬어라. 됐어. 갈비뼈에 좀 금방 온다 뭐. Singkat cerita, akhirnya Choi-yun mendapatkan alamat Sojung. Dengan semangat dan agak grogi, dia pun langsung mencari alamat tersebut. Dan ketika bertemu, dia meminta Soju untuk menjadi saksi dalam sidang ulang. Namun tak sesuai harapan, Sojung menolaknya mentah-mentah. Dengan putus asa, Choi-yun pun akhirnya memilih untuk pulang. Tapi tiba-tiba Sojung memanggilnya dan mengungkapkan bahwa ada sebuah kejadian tepatnya 3 tahun yang lalu yang mungkin akan menjadi petunjuknya. Choi-yun pun segera mendatangi ke polsek terdekat dan mencari informasi di sana. Jadi terungkaplah jika 3 tahun lalu setelah Choi-yun dipenjara, polsek tersebut mendapat telepon bahwa seseorang mengetahui siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan supir taksi yang menjebak Choi-yun. Dengan tergesa-gesa, dia pun langsung mencari rumah pelaku sesungguhnya dan dia mengabari Lee yang kebetulan sedang survei gedung bersama dengan Mo-chan. Dan rencananya gedung tersebut akan dijadikan kantor biro hukum mereka. Di sini, Mo-chan juga mengajak Lee untuk bergabung. Namun Lee tampaknya tidak tertarik dan dia lebih memilih pergi menyusul keberadaan Choi-yun yang sekarang berada di sebuah dealer mobil. Ternyata pelaku sesungguhnya bekerja sebagai sales mobil dan sebut saja si Marder. Dan dengan penuh emosi, Choi-yun langsung menghajarnya dan dia pun langsung mengenali sosok Choi-yun dan berusaha kabur dari sana. Untungnya Lee datang tepat waktu dan berhasil menangkapnya. Si Marder pun langsung diinterogasi oleh mereka, jadi terungkaplah jika pas kejadian si Marder ini sedang mabuk dan terjebak ekonomi. Dan dia pun membunuh si sopir taksi lalu menyuruh temannya membuang barang bukti berupa pisau. Namun setelah 3 tahun dari kejadian tersebut, si temannya ini selalu dihantui rasa bersalah dan tidak tenang. Dia pun memilih melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di waktu itu, jaksa Choi tentunya panik karena akan ketahuan jika dia telah salah menangkap tersangka. Dengan cepat, dia bertindak menyembunyikan kebenaran tersebut dan dia pun memanggil detektif Ichol dan menyuruh membereskan semuanya. Detektif Ichol pun bergerak dengan cepat, dia pun menemui si Marder dan kawan-kawannya lalu meminta mereka untuk menarik laporan. Mereka pun dipaksa berbohong jika kesaksian itu sangat palsu. Akhirnya kasus itu pun lambat laun menghilang dari perhatian publik. Setelah mendapat semua informasi, Lee pun mengungkapkan penyelidikannya dengan melakukan live di media sosial. Dia meminta semua masyarakat membantu menjadi saksi agar Choi-yun mendapatkan keadilan. 뭔 사고를 또 어떻게 쳤길래? 그러니까 정확한 증거. 그들에게 희망은 그것뿐입니다. Namun, di balik itu semua, Mo-chan rekannya tampak tidak senang dengan perjuangan Lee. Tapi ternyata perjuangan Lee tidak sia-sia dan kini muncul saksi berikutnya yang ternyata pada hari yang sama dia melihat kejadian itu di TKP. Dan dia adalah seorang supir truk dan dengan segera Lee pun datang dan mengulik banyak kebenaran dari si supir truk tersebut. Namun, di tengah mengobrol, detektif Ichol menghalangi mereka dengan langsung menangkap si supir truk dengan tuduhan kepemilikan barang haram lah, prostitusi lah, dan judo. Yang tentunya hal tersebut atas instruksi si jaksa Choi yang berusaha menyingkirkan kebenaran tentang Choi. 이 새끼 봐라요. 얌전해진 거 봐라요. 정신 개조가 쫙 되었네. Di sisi lain, Lee sangat bingung karena data saksi supir truk ini bisa bocor dan sampai ke telinga detektif Ichol. Dan benar saja, Mo-chan lah yang membeberkan data saksi tersebut.
Dan dia ternyata bekerja sama dengan jaksa Choi demi membangun biro hukumnya sendiri. Akhirnya Lee mengamuk kepada Mo Chan karena telah mengkhianati profesinya sendiri. Namun Mo Chan malah menyarankan Lee untuk menghentikan proses sidang ulang agar hidupnya lebih tenang. Mo Chan mengingatkan bahwa jaksa Choi ini bukanlah orang yang sembarangan. Dan sekarang kita berpindah ke rumah Cho Yun dan di situ ada sang ibu yang merasa frustasi dengan nasib anaknya. Dia juga sangat marah karena Cho Yun menjadi beban bagi sang ibu dan Cho Yun pun akhirnya diusir dari rumah. Di tempat lain terlihat Lee duduk termenung menatap amplop berisi uang recehan dari Cho Yun dan dia pun sangat sedih karena sangat ingin membantu menyelesaikan kasus Cho Yun, tapi begitu banyak rintangan yang dia hadapi. Hari pun berganti. Pagi itu Mo Chan dengan bangga membuka biro hukum barunya. Namun tiba-tiba Lee datang dan langsung mengungkapkan kemarahannya dan dia pun marah karena telah mengkhianati profesinya, bahkan membeberkan identitas saksi dan menerima uang suap dari jaksa Choi. 사람답게 살려면 살인 누명을 벗겨줘야 된다고! 공급 빼준 대가로 거대 계약 수임하고! 그리고 회사 차린 거 아니야? 반드시 법정 세울 테니까. Akhirnya Lee pun memutuskan keluar dari biro hukum Temis dan membawa semua berkasnya. Saat akan keluar dari kantor tersebut, sang CEO menghampiri untuk mencegahnya. Dia berjanji akan menaikkan gaji asalkan dia tetap bekerja di Temis. Namun Lee menolak sambil menunjukkan amplop lusuh pemberian Cho Yun. Dia mengatakan bahwa ini adalah seluruh harta milik kliennya dan dia berjanji akan menuntaskan kasus tersebut hingga mendapatkan keadilan. Lee lalu mendatangi ibu Cho Yun, namun sang ibu tampak sudah putus asa. Lee pun lalu masuk ke dalam rumah Cho Yun dan menemukan sebuah buku, dan saat dia membukanya, terdapat alamat Sojung dan dengan cepat Lee pun pergi ke rumah Sojung dan berbicara dengannya. Dia mengatakan betapa bodohnya Cho Yun kala itu karena rela menyelamatkan Sojung dari pelecehan hingga pisau itu menjadi bahan fitnahan yang menghancurkan masa depan Cho Yun. Dan kini Sojung malah memilih tidak membantunya mengungkapkan kebenaran tersebut. Mendengar hal itu, Sojun pun menjadi merasa sangat bersalah. Akhirnya, dia pun bersedia menjadi saksi jika barang bukti pisau dalam motornya bukanlah barang bukti pembunuhan, melainkan pisau yang dia gunakan saat melawan pelecehan seksual dari bosnya. Dan ternyata, Cho Yun yang dipenuhi rasa dendam diam-diam mengintai detektif Ichol dan berniat akan membunuhnya. Choi pun berhasil menghabisi semua anak buah detektif Ichol. Sampai akhirnya di ujung kemarahannya, Cho Yun mendapatkan pisau dan bersiap membunuh Ichol. Namun tiba-tiba Lee pun datang dan menghentikan aksinya tersebut. Lee mencoba menyadarkan Cho Yun jika dia bukanlah seorang pembunuh dan Lee juga mengajak Cho Yun untuk menyelesaikan kasus tersebut sekali lagi. Keesokan harinya akhirnya hari sidang ulang tersebut tiba dan Sojung pun datang sebagai saksi. Dalam sidang itu, Lee tidak membela Cho Yun karena dia sangat tahu jika Cho Yun tidak bersalah dan dia hanyalah korban kejahatan jaksa Choi dan oknum-oknumnya. Secara terbuka dia meminta maaf terhadap Cho Yun karena telah dipenjara selama 15 tahun. Dan ternyata itu adalah salah tangkap. Di akhir film, akhirnya Cho Yun mendapatkan keadilan dan dia juga dibebaskan dari tuduhan dan juga denda yang membebankannya. Dan kini detektif Ichol di penjara, sedangkan jaksa Choi dan Mo Chan masih menghilang entah kemana. Begitulah alur cerita The Trial. Bagaimana menurut Anda? Dan bagi yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap dukung terus channel Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.